Untuk apa hingar-bingar, heboh, dan euforia terkait dengan ambang batas presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau at the end, partai-partai ini nggak berani usung calon presiden dan wakil presiden sendiri. Mending aja udah nggak perlu dibatalkan. Tapi kan nggak mungkin menarik keputusan MK ya. Anggaplah ini statement provokatifnya loh. Kan begitu sederhananya. Iya. Untuk apa Bang 8 partai politik yang hari ini lolos ke parlemen kira-kira begitu harus pesta pora dengan putusan MK? Kalau nggak ada yang berani Benar. mau majukan calon presiden, ya kalau begitu ceritanya mending aja nggak usah lah. Kalau bisa dibatalkan ulang ini, kembali ke asal aja nih. Ya, ambang batas presiden 20% tetap dilakukan atau tetap diimplementasikan. Karena politik kita itu kan politik di tikungan akhir. Karena everything can happen di tikungan akhir ini Bang. Gitu. Mungkin juga nanti akan upaya-upaya untuk memperumit partai bisa maju. Atau jangan-jangan partai nanti nggak ada gunanya juga memajukan calon presiden kalau ujung-ujungnya juga harus kalah melawan Prabowo Subianto. Ya, Samikna menyatakan setia, itu jauh menjadi pilihan yang rasional karena menjadi calon presiden bukan hanya sekedar daftar ke KPU Bang, butuh logistik, butuh jejaring, butuh konsolidasi dan seterusnya dan seterusnya. Rasa-rasanya partai kalau tidak langganan 3 besar sulit Bang untuk melakukan ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bertemu lagi bersama saya Budi Smartpiang, dan hari ini kita akan membahas masih seputar dampak dari dibatalkannya presidensial threshold 20%. Dan untuk membahas itu, yang selama ini juga sering membahas di podcastnya, narasumber saya ini ternyata udah punya podcast sendiri, ya kan? Dengan Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi, mantap. Gimana Bang? Ini podcastnya luar biasa nih. Ya, podcast hore-hore. Sayun ya. Sayun. Nah, di beberapa episodenya saya perhatikan Mas Adi cukup concern ya mengulas tentang tiba-tiba MK mengabulkan gugatan 20% presidensial threshold itu. Dan herannya Mas Adi, itu kan hakimnya sama ya, ketuanya sama, 30 kali digugat pasal yang sama. Tiba-tiba sekarang dikabulkan, ini kan aneh juga ya, iya kan? Apakah ini yang disebut dinamika? Ya, kita juga nggak tahu. Nah, menurut Mas Adi, dari 30 kali ke 31-nya kemudian dikabulkan, pasal 222 itu, ya kan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, ini kan juga lucu juga ya. Kemudian ada alasan-alasan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi dan seterusnya. Tapi kok tiba-tiba gitu loh. Dan kita melihat juga respon dari partai politik, khususnya 8 partai, 8 fraksi yang ada di parlemen, tidak terlalu terpengaruh ya dengan terobosan oleh sebagian civil society, dan kami terobosan. Tetapi para partai politik yang ada di Senayan cuek aja tuh Mas Adi, artinya gampang itu gitu. Gimana Mas Adi melihat ini? Ya, sepertinya memang satu hal, kalau dari segi komposisi hakim memang tidak ada yang berubah. Tapi sepertinya para hakim ini kan berpikir cukup keras ya, bagaimana memulihkan citra mereka pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden yang saat itu cukup kontroversial, di mana Mas Wapres saat ini gitu ya bisa bertanding. Nah, sejak saat itu saya lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu memang begitu banyak senafas dengan keinginan cita-cita kelompok-kelompok aktivis pegiat demokrasi. Mereka itu non-partisan, mereka itu bukan orang partai, dan memang sejak awal perjuangan politiknya adalah menegakkan demokrasi. Salah satu indikasinya apa? Misalnya soal ambang batas parlemen yang tidak lagi 4%. Itu menurut saya adalah titik balik di mana Mahkamah Konstitusi itu kembali ke jalan yang benar. Ihdinas syirotol mustaqim. Kan itu diapresiasi Bang, karena
soal judicial review ambang batas parlemen itu kan juga berulang-ulang puluhan kali juga, baru yang kemarin itu dilaksanakan. Termasuk misalnya harapan terbesarnya itu yang terkait dengan peraturan terkait dengan apa kemarin tuh undang-undang pilkada juga kan Ya. sempat kontroversi dan Undang-undang 60-70 kan. iya Keputusan 60-70 MK toh. iya, dan itu juga ramai kan, tapi sesuai dengan ekspektasi publik ya, bahwa putusan MK saat itu juga itu kan sejalur dengan napas keinginan kelompok-kelompok pro demokrasi yang menurut saya memang keinginannya adalah supaya demokrasi kita itu tumbuh, berkembang dan tegak dengan baik. Nah, yang ketiga ini ketika misalnya ambang batas presiden threshold 20% itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ini kan mengafirmasi bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu, kenapa saya sebut kembali ke jalan yang benar? Ia memang harus memutuskan segala sesuatu tanpa intensi, tanpa kepentingan untuk menguntungkan siapapun. Kan itu saja kuncinya. Karena kalau mau jujur secara substansi, Bang, kenapa banyak yang bersyukur ambang batas presiden dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu? Banyak yang apresiasi, bahkan ada yang nyebut euforia sebagai bagian kado indah tahun baru 2025. Minimal gembok untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden itu dihilangkan. Kan itu saja kuncinya. Selama ini orang mau maju presiden dan wakil presiden, terutama dari partai politik, itu kan dipersulit. Betul. Gara-gara itu. Meski kita tahu sejak 2004 kemudian sampai 2024, bahkan di 2024 kemarin lah di Pilpres, kalau kita mau jujur, konfigurasi politiknya bisa 4 calon loh Bang. PDIP bisa maju sendiri, iya kan? Kemudian PKB sama Gerindra saat itu yang kemudian mencoba untuk menduetkan antara Prabowo dan Muhaimin bisa maju, selebihnya juga bisa bikin 2 poros. Artinya apa? Sebenarnya tanpa dibatalkan sekalipun ambang batas presiden 20%, 2024 yang lalu nih Bang, mestinya ada 4 poros. Di tahun sebelumnya 2019 juga bisa 4 poros. Cuman partai-partai tidak make ini. Kenapa? Tidak punya calon, tidak punya logistik, calon yang mau diusung popularitas dan elektabilitasnya ya tidak kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Nah, ramainya dan kemudian menjadi ini berkah karena semua partai politik baik yang lolos parlemen dan tidak lolos parlemen, asal dia ikut pemilu boleh mencalonkan diri sebagai. Nah, kan itu kabar baiknya. Apakah kemewahan ini mau dipakai apa enggak? Itu urusan partai. Itu kan urusan partai. Artinya apa? Loh 2024 aja partai itu mestinya bikin 4 kongsi. Ini cuma 2 kongsi kok. Pemilu 2 kali sebelumnya Jokowi versus Prabowo mestinya ada 3 kongsi, cuma 2 kongsi kok. Nah, per hari ini kenapa menjadi ramai? Terutama di kalangan aktivis ya. Ya karena ini mestinya yang harus disambut dengan ruang terbuka partai politik yang senang mestinya Bang. Kalau aktivis civil society kayak Abang, kayak saya, ya senangnya cuman melihat alhamdulillah partai-partai yang susah payah bikin jaringan, bikin network ya, bikin pendaftaran ke KPU untuk ikut pemilu punya kesempatan emas kok untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Itu aja senangnya. Kita kan ya anggaplah tutup mata mau siapapun yang maju dan nggak maju, nggak penting-penting amat. Yang penting tembok pembatas terkait dengan calon presiden dan wakil presiden surah tak ada lagi, kan itu saja Pak. Masalahnya kenapa 8 fraksi yang ada di DPR yang mestinya seperti yang Mas Adi bilang harusnya juga tepuk tangan ya kan, justru nggak merasa itu sesuatu yang yang mereka tunggu gitu loh Mas Adi. Apakah karena melihat 2029 itu memang mereka bersepakat untuk meneruskan yang sekarang berjalan? 2 hal Bang. Ya. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh, benar. Karena apapun masih bisa terjadi di kemudian hari. Apalagi kita tahu bahwa persoalan revisi undang-undang pemilu yang mencoba untuk mengawinkan undang-undang pemilu dan pilkada ini kan selama ini terpisah nih. Iya. Ini mau dikawinkan nih di tahun ini dan sudah masuk program legislasi nasional. Nah, mungkin akan dibahas, kan sudah mulai muncul statement dari Komisi 2 kan, yang dibahas tentang soal apakah pilkada dipilih langsung atau tidak. Dipilih oleh DPRD toh, ataukah misalnya nanti kita akan membahas tentang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan seterusnya. Sudah masuk bahasan. Artinya apa? Sangat mungkin nanti di Undang-Undang Pemilu muncul klausul-klausul yang sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mempersulit ataupun memperrumit soal kandidasi. Misalnya nih,
Boleh tuh partai yang ikut pemilu mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi kalau tiba-tiba ada syarat, misalnya minimal berkoalisi dengan 3 atau partai, kan sama aja. Ya, ya, ya. Iya kan? Partai-partai, anggap saja misal partai yang nggak lolos parlemen seperti Hanura, Perindo, PSI boleh. Tapi IU mau majuin calon presiden dan wakil presiden, tapi minimal misalnya berkoalisi dengan partai lain. Kan itu juga memperumit dan akan menyempitkan bagaimana proses kandidasi di Pilpres. Mungkin saja. Atau nanti jangan-jangan verifikasi faktual dan administrasi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu juga agak sulit. Iya, iya. Kan partai-partai yang nggak lolos parlemen ini kan nanti verifikasi ulang, Bang, kalau mau ikut pemilu. Sejumlah partai ini kan juga berencana Ada 10 ya. bersama pemerintah Betul. akan menggodok omnibus law politik. Omnibus politik. Nah, jadi itu bayangan saya ya Belanda masih jauh. Apapun dalam pembahasan undang-undang politik tahun ini itu akan muncul ya klausul-klausul baru yang mungkin kerumitannya akan seperti ambang batas presiden 20%. Nah, yang kedua, ini sedang bulan madu, Abang. Bulan madu antara Prabowo Subianto dengan partai-partai pendukungnya. Ya. Termasuk PDIP, sekalipun per hari ini tidak pernah secara tegas menyatakan posisinya kepada Prabowo. Meski kita tahu bahwa semua keputusan politik PDIP di DPR itu tegak lurus dengan Prabowo. PPN setuju, makan gizi gratis setuju, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya sebut sebagai bulan madu. Karena apa bulan madu? Ya partai-partai ini menganggap memang selain Pilpres masih jauh, ini sedang menjaga perasaan politik. Bagaimana pesta ini harus dirayakan dulu, Bang. Jangan ngomongin yang lain. Nah, yang ketiga yang paling prinsip, ya partai juga bingung, ya. Mereka ini kan krisis figur dan krisis. Iya, itu yang terjadi saat ini memang. Bahkan mau kayak apapun ya di antara 8 partai yang lolos ke parlemen, per hari ini memang tidak ada figurnya yang semencolok ya. betul. Prabowo Subianto. Dan kita kan tahu Mas Adi, elit-elit politik yang ada di 8 partai ini, ya kan, mereka kan sangat piawai lah meracik ya bagaimana nanti dengan adanya putusan 0% untuk PT ini ya, presidensial threshold ya kan, mereka tinggal merevisi undang-undang pemilunya ya toh sesuai dengan yang memungkinkan buat mereka untuk bergabung bersama kembali. Itu satu. Yang kedua, untuk 2029 saya pikir karena kita krisis tokoh ya, kayaknya memang putusan 0% PT ini sepertinya kehilangan momentum gitu loh. Kecuali ini menuju 2034, artinya kan nggak ada lagi incumbent kan gitu. Gimana Mas Adi melihat? Kalau saya agak sedikit provokatif, Bang ya. Kenapa saya sebut provokatif? Untuk apa hingar-bingar, heboh dan euforia terkait dengan ambang batas presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kalau at the end partai-partai ini nggak berani usung calon presiden dan wakil presiden sendiri, mending aja udah nggak perlu dibatalkan, Bang. Tapi kan nggak mungkin menarik keputusan MK ya. Anggaplah ini statement provokatifnya loh. Kan begitu sederhananya. Iya, iya. Untuk apa, Bang, 8 partai politik yang hari ini lolos ke parlemen, kira-kira begitu, harus pesta pora dengan putusan MK? Kalau nggak ada yang berani Benar. mau majukan calon presiden, ya kalau begitu ceritanya, mending aja nggak usah lah. Kalau bisa dibatalkan, ulang ini, kembali ke asal aja nih. Ya, ambang batas presiden 20% tetap dilakukan atau tetap diimplementasikan. Itu yang saya sebutkan. Saya agak sedikit provokatif dalam konteks. Kalau membaca putusan Mahkamah Konstitusi ini mestinya ada 8 calon presiden dan wakil presiden, Bang. Ada Prabowo, ya enggak? Ada Puan Maharani, ada Bahlil, ada AHY, ada Zulhas, ada Surya Paloh dan seterusnya. Kan itu. Kenapa saya ngomong begitu, Bang? Ingat loh, Pilpres dan Pileg ini kan barengan, Bang. Betul. Siapapun yang berani dan bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden melalui partainya, kemungkinan akan mendapatkan tambahan. Kenapa tidak berani itu pertanyaannya? Nah itu, mestinya itu dilakukan, Bang. Kan kalau banyak calon, ini bisa dipastikan kemungkinan besar 2 putaran, Bang. Nanti kalau partai-partai ini anggaplah misalnya tetap melawan Prabowo Subianto di Pilpres, okelah putaran pertama banyak yang berguguran dan kiok. Udah merapat semua di putaran kedua. Itu aja, Bang. Bukankah di politik kita sederhana itu aja, Bang? Atau kalau terjadi satu putaran Prabowo maju melawan 7 partai politik itu, Prabowo menang.
Kan politiknya merangkul, Pak. Jadilah menteri yang kalah itu. Dan itu terjadi kan 2024 ini. Partai-partai yang kalah dapat menteri, Bang. PKS ada, PKB ada, Nasdem ada. How come? Iya. Kenapa sih? Nggak ini banget. Dan ngomong dari hati ke hati, Pak Prabowo mohon izin. Kalaupun toh mau bertanding di Pilpres bukan ingin melawan, Pak. Tapi minimal untuk mengamankan suara pileg, jujur aja. Kalau dibicarakan dari hati ke hati, kenapa tidak? Karena partai ini juga harus berpikir tentang dirinya. Oke lah tegak lurus dengan Prabowo Subianto dalam konteks Pilpres, tapi ingat pikirkan pilegnya. Kan percuma juga, Bang, dapat menteri, 2 menteri, 3 menteri, tapi suara di DPR-nya nggak terlampau kuat. Atau mungkin mereka akan bersikap ketika sudah 2 tahun jelang pemilu, Mas Adi. Sekarang kan mereka masih menikmati bergabung dulu di kabinet. Mereka ingin juga mencari, membangun networking, ya kan, membangun simpati ke masyarakat dengan kerja-kerja dari kader-kader mereka yang ada di pemerintahan. Nah, itulah yang saya sebutkan. Tak ada bulan madu yang abadi selama-lamanya. Ini bulan madu setahun, 2 tahun oke lah, Bang. Masih banyak sanjung puji, politik akomodasi, politik kerjasama, konsolidasi, udahlah. Tapi kalau sudah memasuki 2 tahun, 2 tahun setengah, dinamika politiknya sudah mulai akan kelihatan. Karena ada kecenderungan dalam sistem presidensialisme multipartai seperti Indonesia, jadi sifat koalisinya itu semi permanen. Separuh permanen dan separuh tidak permanen. Kan itu yang terjadi pada zamannya SBY. Di zaman SBY itu kan justru muncul oposisi dari dalam. Jadi justru partai-partai pendukungnya itu kan sudah mulai kritis satu persatu. Seperti PKS dan Golkar saat itu menolak kenaikan BBM kan untuk mendapatkan simpati menghadapi pemilu 2009 dan seterusnya. Dan itu sepertinya juga akan terjadi. Itulah yang saya sebutkan. Karena partai-partai ini kan ujung-ujungnya dia berpikir tentang dirinya. Berpikir tentang nasib dan partainya. Berpikir bagaimana sustainability dan mempersiapkan regenerasi kepemimpinan yang akan datang. Itulah sepertinya partai ini sepertinya sedang menghitung betul bagaimana cara membangun komunikasi yang terus ya dengan Prabowo Subianto yang akan pasti dipastikan maju lagi kan ke sekian kalinya di 2009, dijaga tuh soliditasnya. Tapi pada saat yang bersamaan bagaimana perolehan suara pileg partai-partai ini meningkat. Bagaimana caranya, Bang? Supaya suara pileg meningkat. Kalau tidak dengan cara memajukan ketum ataupun elit-elit mereka untuk bisa bertanding. Kan sudah ada contoh yang nyata. Partai yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri, partainya pasti naik secara signifikan. Contohnya PKB loh. Dia munculkan Caimin sekalipun sebagai calon wakil presiden. Suaranya kuat, Bang. Di basis-basis yang selama ini PKB nggak ada itu kuat. PDIP, Gerindra, Golkar. Itu bukti yang nyata. Ketika partai punya kemewahan memajukan calon mereka, dia punya kesempatan untuk meningkatkan elektabilitas mereka, perolehan kursi mereka di DPR. Kan itu. Itu yang saya selalu mengatakan. Tapi kan pemilu 2029 itu kan masih ada kesempatan incumbent maju, Mas Adi, ya kan? Perhitungan ini barangkali yang membuat para ketua partai berhitung untuk yang seperti yang Mas Adi provokasi itu, untuk mereka berani maju. Siapa yang berani melawan incumbent? Kan begitu. Sejarah kan memang selalu minimal untuk pilpres di kita dari pemilihan presiden langsung dari 2009 agak begitu, incumbent selalu berhasil memenangkan pertarungan, Mas Adi. Ya kalau itu tidak ada bantahan apapun, kan sangat tergantung bagaimana performa politik dari Prabowo Subianto nantinya. Karena kenapa begitu, Bang? Karena kalau di tempat lain Donald Trump pernah kalah tuh sekali, maju yang ketiga kalinya menang lagi. Kita tidak tahu bagaimana persepsi publik, keyakinan publik terkait dengan pemerintahan Prabowo di masa yang akan datang. Meski kita tahu ini belum ada 100 hari kan sudah banyak gebrakan kan. Kan persepsi dan pandangan orang itu kan nggak bisa diatur-atur, Bang. Kan kita nggak tahu bagaimana persepsi terkait dengan pemerintahan ini di masa yang akan datang. Kalau kecenderungannya positif, ya Prabowo Subianto tidur aja bisa menang. Tapi kalau persepsinya tidak oke, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan, ya tentu harus bekerja keras. Khawatir ya muncul figur-figur penantang alternatif yang dianggap sebagai oase dan penantang yang relatif kompetitif. Tapi kalau melihat sejarahnya, SBY di periode kedua kan gampang saja. Tapi Jokowi di periode kedua nggak gampang loh, Bang. Harus susah payah kok. Jangan kira Jokowi di periode kedua itu gampang aja. Selisihnya kan nggak terlampau signifikan untuk ukuran petahana. Dan harus susah-susah
berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin untuk memendung suara kelompok-kelompok Islam politik saat itu. Karena isu politik yang terkait dengan agama dan identitas kencang. Tuduhan Jokowi anti ulama, anti Islam kan kuat saat itu, Bang. Beda dengan SBY. SBY pilih Budiono, sama-sama nasionalis, satu kampung dan sama-sama orang Jawa. Jadi variasi antara Islam nasionalis waktu zamannya SBY nggak relevan, tapi jangan Jokowi dilihat betul karena ada sentimen isu agama. Nah, Prabowo Subianto tentu sangat tergantung bagaimana performa politiknya. Itu Jadi aja. ada faktor X juga ya ternyata untuk incumbent Prabowo 2029 nanti. Betul. Jadi pertaruhan kinerja Prabowo dalam 5 tahun ini akan menjadi pertaruhan segala-galanya. Kalau positif, responnya mendapat support dari banyak orang, ya saya kira memang tidur aja akan menang. Karena semua instrumen kekuasaan ada di situ. Ada dua faktor yang cukup signifikan bisa mempengaruhi Presiden Prabowo, Mas Adi. Pertama faktor Jokowi, ya kan? Yang kedua faktor PDIP. Menurut Mas Adi, apa yang akan terjadi jika salah satu di antara mereka kemudian berdiametra posisinya dengan Prabowo? Lebih menguntungkan mana maksudnya? Kalau misalnya lebih menguntungkan mana? Prabowo berdiametra dengan PDIP atau Prabowo berdiametral dengan Jokowi, ya begitu. Karena untuk Jokowi dan Mega ini bersama Prabowo untuk 2029 itu kan impossible saat ini. Ini pertanyaan yang memecah belah ini. Tapi kan itu bisa terjadi, Mas Adi. Betul, Ya. betul. Kalau bagi Prabowo ya sebisa mungkin harus bisa kerjasama dua-duanya. Dan itu kan impossible. Zero enemy. Ya kalau lemprekannya Prabowo ya mungkin saja bisa terjadi. Bukan tidak mungkin loh setelah Kongres PDIP juga menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Karena kalau kita melihat kubu Puan Maharani kan nggak ada persoalan apapun dengan Jokowi. Nggak ada persoalan apapun dengan Prabowo. Yang ada persoalan dengan Pak Jokowi kan kubunya Hasto. Berarti Jadi abang yang bilang tak mungkin Jokowi dan PDIP itu kalau melihat PDIP-nya versi Hasto hari ini. versi Hasto. Tapi kalau melihat PDIP versi Puan kok rasa-rasanya masih bisa nih, Bang. Bener gak sih? Karena abang selalu ngasih bocoran-bocoran ini. Berarti faktor X-nya itu bukan Megawatinya, bukan PDIP-nya. Bukan. Faksi Hasto di PDIP. Ada faksi-faksi di dalam. Oke. Lah per hari ini kalau kita mendengar statement-statementnya ya faksi yang lain di luar Hasto, kan nggak ada persoalan dengan Jokowi. Membantah juga ada isu jabatan presiden 3 periode. Tidak setuju juga dan bantah terkait dengan jabatan memperpanjang masa jabatan presiden 2 periode. Mau apa kita kalau udah begini? Kan kita tidak bisa menafikan fakta itu, Bang. Jadi melihat Pak Hasto per hari ini itu kan dianggap tidak terlampau mewakili suara PDIP secara umum. Ya itu dianggap mewakili PDIP persisnya Hasto. Karena kalau melihat PDIP hari ini orang juga bingung. Mana ini yang mau dikutip kan? Mbak Puan ngomong apa? Sejak Pilpres loh, Pak. Iya. Abang ini jangan manas-manasin terus. Kalau dari segi Prabowo saya melihatnya sebisa mungkin semua dirangkul. Iya. Kalau bisa nggak ada pemilu, udahlah aklamasi, menang barang. Sebisa mungkin. Karena per hari ini menyatakan tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Oleh karena itu, kalaupun toh harus memilih di antara PDIP dan Jokowi, pasti orang seperti Prabowo yang berpengalaman, daya jangkau politiknya luar biasa, pasti akan memilih siapa yang jauh lebih menguntungkan. Udah itu aja. Kalau menurut pandangan Prabowo itu PDIP menguntungkan, dia akan jauh lebih memilih PDIP. Tapi kalau menurut Prabowo itu jauh menguntungkan dengan Jokowi, akan bersama dengan Jokowi. Kan itu aja jadi ceritanya. Sekarang kan Sekjen Hasto ini kan ibarat bahasa netizen di sosmed, Mas Adi. Itu posisinya kan sekarang lagi di pinggir jurang, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Sebentar lagi Hasto dipanggil kedua oleh KPK sebagai tersangka untuk diperiksa, ya kan? Kalau tidak dipanggil lagi, akan dipanggil paksa. Kan begitu. Nah, sementara untuk panggilan yang sekarang ini pun diperkirakan dipanggil untuk tidak kembali lagi kan gitu. Artinya langsung ditahan setelah itu. Nah, ini hari-hari ini sampai setelah ulang tahun PDIP tanggal 10 nanti, itu kan hari-hari bagaimana Hasto sedang berjuang untuk melakukan semacam tarik-menarik kepentingan dengan Presiden Prabowo tentunya.
ya kan, manuver-manuver yang dilakukan oleh kubu Hasto, ya, misalnya dengan ancaman video-video skandal dan seterusnya, kemudian juga tiba-tiba ada gaung OCCRP, ya kan, yang dimainkan juga, yang konon juga kata itu dari faksi Hasto, kan gitu loh. Nah, ini kan bagian-bagian bagaimana kubu PDIP yang ada faksi Hastonya, ya, mempertebal, ya kan, kekuatannya di PDIP. Artinya ini adalah Hasto sedang berupaya untuk mencari perhatian presiden, ya kan, untuk supaya menjauhi Jokowi, kan begitu Mas Adi. Nah, ini kan terkait nanti dengan bagaimana sikap Prabowo kalau kemudian antara dua ini Prabowo juga ragu untuk bersikap antara untuk mengopenin apa maunya Hasto dengan kemudian membelakangi Jokowi. Nah, kan di situ problemnya Mas Adi. Ya saya kira veto player di PDIP itu hanya Megawati Soekarno Putri. Ya. Jadi kalaupun toh mau berkomunikasi, berkoalisi ya tentu dengan Megawati Soekarno Putri bukan dengan yang lain. Jadi dalam konteks itulah sepertinya kalaupun toh Prabowo Subianto kita dengar statement-statementnya sejak lama, itu kan ingin juga dan membuka komunikasi dengan PDIP. Tentu yang dimaksud adalah Megawati bukan yang lain. Jadi dalam konteks itu saya kira yang dibangun itu bukan persoalan kasus-kasus yang kemudian membelit Bang, tapi bagaimana kerjasama politik ke depan. Itu yang saya tangkap. Ya tentu Prabowo tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Hukum ya hukum, politik ya politik. Itu dua hal yang sepertinya menjadi domain yang berbeda. Nah, yang Abang maksud itu mungkin bagaimana konsolidasi internal. Karena kalau ngomong faksi-faksi ya di semua partai kan ada faksi Bang. Bohong kalau tidak ada faksi di partai. Cuman karena lem perekatnya itu adalah ketua umum, jadi kelihatan akur dan adem. Paling mungkin nanti adalah di Kongres pertaruhannya. Apakah faksi-faksi yang mewakili Hasto, faksi-faksi yang mewakili yang lain seperti mungkin ya faksinya Mbak Puan dan seterusnya itu saling berebut untuk posisi-posisi strategis ya. Yang dianggap langsung menerjemahkan kepentingan dan keinginan partai. Kan di situ kan pertaruhan, bukan yang lainnya. Kalau untuk urusan hukum ya saya kira Prabowo itu nggak mungkin lah Bang ngurus-ngurus yang kayak gitu kan. Bahkan urusan pilkada dulu Prabowo juga ngomong itu urusan adik-adik aja lah gitu. Prabowo itu sangat kelihatan mungkin ya ini adalah kesempatan emas untuk jadi presiden. Dia fokus ke depan. Bagaimana program-program prioritas yang kemudian dulu disampaikan dalam debat-debat pilpres itu menjadi nyata. Ini belum 100 hari udah ada makan gizi gratis. Kan kira-kira begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya kalau bicara tentang PDIP secara keseluruhan tentu statementnya, komunikasinya itu hanya dengan Megawati Soekarno Putri. Dan PDIP sepertinya di Kongres nanti katanya di bulan Maret ini 2025 mereka mungkin akan mengumumkan bagaimana sikap resmi politik mereka ya. Apakah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah atau menjadi di luar kekuasaan atau dia hanya menjadi partner yang kritis. Itu kan pilihan politik yang sangat layak ya untuk kita ditunggu karena per hari ini mungkin hanya PDIP yang tidak menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto secara institusional. Ya, saya kira di situ menurut saya. Dan sikap PDIP di Kongres itu kan juga ditentukan apakah sekjennya masih Hasto atau bukan. Ya kalau posisinya begini agak rumit Bang. Dan secara alamiah menurut saya Pak Hasto ini kan sudah 2 periode jadi sekjen. Dalam konteks itu rasa-rasanya ya untuk menjadi sekjen yang ketiga kalinya agak rumit. Karena ini dianggap sekjen paling lama dan apalagi ada persoalan hukum saat ini yang mesti dihadapi oleh Pak Hasto. Saya kira sudah sangat terbayang nyata di kemudian hari bahwa sekjen PDIP di masa-masa yang akan datang saya kira akan dihiasi oleh wajah-wajah baru, bukan lagi Pak Hasto. Dari faksi? Nah, tergantung nanti keputusan Kongres PDIP. Tapi nama-namanya kan sudah bermunculan tuh yang dianggap layak kan. Dan sempat kita diskusikan juga. Ada muncul namanya Utut, namanya Bambang Pacul, kemudian ada Ahmad Basarah, siapa lagi Bang? Ada Pramono Anung dan seterusnya dan seterusnya. Ada Deddy Sitorus dan seterusnya. Iya kan? Adian Apitupulu dan semacam, boleh saja. Yang penting ya Kongres PDIP itu menyepakati kira-kira siapa yang kemudian dianggap layak dan kemudian mampu mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik yang ada di dalam. Per hari ini ya Pram memang jalan tengahnya, tapi Pram ini adalah mantan sekjen PDIP. Kalau Pram lagi yang jadi sekjen tentu regenerasi soal kepemimpinan sekjen di PDIP tentu pasti dipertanyakan oleh publik. Kalau yang lain saya kira nggak ada persoalan, tinggal PDIP itu mau melihat apakah
mewakili wajah nasionalis atau ingin mewakili wajah Islam atau kelompok agama. Nah, kalau mewakili wajah nasionalis ya tentu nama-nama seperti Pacul, Deddy Sitorus, siapa lagi, kemudian Utut masuklah. Tapi kalau ingin melihat wajah yang mewakili kelompok agama, tentu jawabannya adalah Ahmad Basarah. Ahmad Basarah ya. Ya iya dong, diferensiasi Ahmad Basarah dibanding yang lain. Karena Ahmad Basarah ini dari sisi keagamaannya kan sangat kelihatan. Dari profiling, portofolio politiknya adalah nuansa keagamannya, khususnya yang dianggap mewakili kelompok-kelompok Islam. Kan begitu Bang? Ya tergantung bagaimana PDIP. Karena apapun ya saya kira hanya PDIP yang tahu persis bagaimana membangun profiling dan struktur kepemimpinan mereka di masa-masa yang akan datang. Nah, berarti dikembalikan kepada diskusi kita di awal tadi, Mas Adi. Apakah incumbent Prabowo akan mulus menghadapi pertarungan 2029 kan tergantung bagaimana ya kan kinerja Presiden Prabowo sampai 2028 setidaknya. Nah, menuju 2028 itu salah satu yang turut yang juga sangat mempengaruhi adalah posisi PDIP. Dengan tadi kita melihat bahwa kalau kemudian Ahmad Basarah ya yang terpilih atau menjadi sekjen pengganti Hasto, jalan untuk Prabowo untuk bisa bekerja sama dengan PDIP menjadi lebih terbuka. Artinya kinerjanya bisa lebih bagus kan begitu. Artinya incumbent menuju 2029 mungkin tak terlawan oleh siapapun. Ya, sepanjang tidak menjadi ancaman secara politik mudah diajak kerjasama. Yang tidak mudah diajak kerjasama itu kalau menjadi ancaman politik Bang. Baik secara partai ataupun struktur kepartaian. Tapi satu hal yang ingin saya katakan ya. PDIP bagi saya di 2029 itu pasti harga mati maju Bang. Baik sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sejak 2004 sampai 2024 Bang, PDIP itu nggak pernah absen dan pasti capres. Iya dong. Iya. 2004 Megawati, 2009 ini kan 2024 iya Megawati maju. Ganjar. 2004 Oh 2004 Megawati. 2009 Megawati, 2014 Jokowi, 2019 Jokowi. 2024 Ganjar Pranowo. Artinya apa? PDIP itu punya track record sepanjang Pilpres pasca reformasi. Pasti memajukan kadernya. Pasti dia memajukan kadernya sendiri dengan atau tanpa berkoalisi dengan yang lain. Itu yang terjadi pada PDIP. Apalagi ambang batas presiden 20% ini ditiadakan. PDIP hari ini punya 16, sekian persen persoalan pileknya. Saya termasuk yang hakul yakin 1000% PDIP akan mengusung kader mereka. Nah, tinggal dipilih apakah mau berkongsi dengan Prabowo ataukah menjadi head to head lagi dengan Prabowo. Kalau berkongsi dengan Prabowo berarti cawapres dong. Cawapres. Apakah PDIP akan memasang call tinggi seperti di 2024 yang lalu? Tidak, karena kemarin katanya informasinya kan Jokowi mau mencoba untuk menjodoh-jodohkan Prabowo dan Ganjar. Tapi PDIP nggak mau. Kalau mau Ganjar capres, Prabowo yang cawapres. Pasang call tinggi, partai pemenang Pilpres dan Pileg, wajar. Nah, saat ini kita tahu PDIP bukan partai pemenang Pilpres. Sekalipun partai pemenang Pileg kan nggak punya kawan juga Bang di DPR. Nggak ada yang mau berkawan toh. Itu yang kemudian menebalkan jangan-jangan untuk cari way out yang mungkin agak soft dan tidak terlampau konfrontatif, mungkin PDIP nanti akan memajukan calonnya sendiri. Di 2029 bisa sebagai head to head dengan Prabowo atau bisa jadi partner. Kan itu jalan ceritanya. Bagaimana cerita lama yang waktu pilkada kemarin, Mas Adi? Fenomena Anies berkemungkinan bergabung dengan PDIP. Anies Ahok mewakili PDIP akan tuh head to head dengan Prabowo di 2029. Kalau untuk konteks PDIP, saya agak gelap gulita membayangkan itu ya. Karena kalau bicara tentang Pilpres, tentu domain pertama saya itu yang saya lihat adalah Puan Maharani. Jadi Puan ini kan konon menyimpan perasaannya bermimpi jadi calon presiden kan sejak 2014. Tapi kan Puan tuh terganjal masalah rendahnya elektabilitas, Mas Adi. Ini nanti dulu. 2014 ngalah ke Jokowi, 2009 ngalah ke Jokowi, 2024 juga ngalah sama Ganjar. Masa iya di 2029 ngalah juga, Bang? Iya. Itu yang saya sebutkan. Iya. Kalau in the end yang kemudian dideklarasikan untuk maju di 2029 itu adalah Puan, anggaplah begitu dengan catatan popularitas elektabilitasnya nggak terlampau kuat.
bukan tidak mungkin bisa berkongsi dengan Prabowo. Oke lah. Wapres pun juga oke, nggak ada persoalan. Atau pilihan nekat. Ya popularitas dan elektabilitas kan bisa berubah di tengah jalan sesuai dengan bisa saja. Kalau tujuannya hanya ingin sekedar maju, kalah menang belakangan. Tapi kalau berpikir untuk menang dan Puan yang diusung oleh PDIP, ya nggak ada pilihan lagi. Hanya bersanding dengan Prabowo Subianto, bukan dengan yang lain. Pertanyaannya adalah apakah Prabowo mau atau tidak? Nah, nanti kita akan lihat karena akan begitu banyak orang yang akan menemani Prabowo untuk tanding yang kedua kalinya, Bang. Termasuk Wapres yang sekarang. Iya, itu yang saya mau tanya. Wapres yang sekarang, emang AHY nggak mau? Mau juga lah. Emang Zulhas nggak mau? Mau lah, Bang. Nanti akan kelihatan tarik-menariknya. Dalam konteks ini, bagaimana Mas Adi melihat faktor Gibran Rakabuming sebagai orang yang akan dipasangkan kembali bersama Prabowo? Karena begini, Bang, saya melihat dari segi Gerindra lah, bukan lagi Prabowo. Tentu akan dilihat siapa yang akan menjadi wakil Prabowo nanti. Dia akan menjadi the next rising star. Ya, Untuk 5 dan 10 tahun. betul. Pilihan nyamannya pendamping Prabowo itu adalah orang yang tidak akan moncer dan tidak akan maju di pilpres selanjutnya. Pilihan aman, jangan dari partai deh gitu ya. Ambillah kalangan ulama gitu, ke pemuka agama, kalangan aktivis gitu. Kalau dipilih dari salah satu, sebut saja ada Gibran, ada Puan, siapa lagi? Ada Zulhas, ada AHY. Wah, ini barang bisa melejit, Bang. Iya, pasti. Bisa melejit. Dan itu ancaman buat Gerindra. Ancaman buat Gerindra karena setelah Prabowo nggak bisa maju lagi yang ketiga kalinya, pasti wakilnya ini yang akan sampai Sidratul Muntaha. Jadi dunia itu tidak seindah yang kita bayangkan. Apalagi kalau yang jadi wakil presidennya Gibran, makin panjang ini cerita, Bang. Kecuali, ya kan sekarang ini Gibran kan sampai sekarang belum berpartai, Mas Adi. Betul. Iya kan? Kita memang selalu dihibur ya oleh bahasa-bahasa politisi ini kan, politik tuh dinamis dan seterusnya. Artinya begini, ada peluang ya Gibran dan juga Jokowi bergabung ke Gerindra. Betul. Artinya kalau toh kemudian Prabowo masih bersama Gibran di 2029, kepentingan Gerindra untuk selanjutnya aman kan begitu. Kalau itu mungkin argumennya dua hal. Apakah Gerindra akan semudah itu memberikan karpet coklat? Kenapa saya sebut karpet coklat? Karena gambarnya Gerindra itu coklat, Bang. Oh, gitu. Kalau karpet merah itu kesannya PDIP. Jadi apakah semudah itu? Karena saya kira orang-orang lama di Gerindra tentu akan bereaksi ya. Di situ ada Profesor Dasko, ya kan, ada Ahmad Muzani, ada faksi-faksi yang lain seperti Fadlizon, kemudian Budi Juwandono dan seterusnya. Adalah orang-orang yang saya kira sangat identik dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Pasti mereka bertanya-tanya juga. Mereka lah yang kemudian berkeringat juga bagaimana membangun Gerindra sejak awal. Jadi dalam konteks itu agak rumit saya membayangkan. Karena tidak gampang, Bang, memberikan karpet yang kemudian begitu besar kepada orang yang newcomer gitu, sekalipun wakil presiden. Dan yang lain hanya mengalah lillahi ta'ala. Bagi saya dalam politik agak rumit. Nah, yang kedua sebenarnya, memang di situ, ini Gibran kemana nih? Ya kalau mau jujur sebenarnya, Gibran ini kan kalau mau jujur ya, di 2029 nggak lagi wakil presiden mestinya, Bang, sudah naik kelas mestinya. Harus calon presiden lah. Iya. Harus calon presiden. Usianya masih muda kan nggak mungkin mengulang wakil presiden yang kedua kalinya. Kalaupun toh Gibran masuk Gerindra, anggaplah duet lagi. Ini kan partai yang lain juga mikir, Bang. Nggak mungkin, Bang, dua nahkoda itu diambil oleh satu partai. Itu aja sih menurut saya. Logika sederhananya. Pasti mulai muncul pikiran-pikiran ingin keluar dari barisan, keluar dari koalisi. Kan tidak mungkin juga partai ini hanya sami'na wa ta'na tegak lurus dengan satu partai. Sekalipun di situ ada Prabowo. Pasti ada titik kompromi. Bolehlah Prabowo sebagai dari Gerindra, tapi minimal wakilnya harus disepakati bersama oleh partai koalisi. Mungkin juga. Itu kan logika yang kemudian kita sering lihat. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya, sekelas PDIP aja 2014-2019, kalau mau jujur, Bang, periode kedua kan tinggal ambil dari PDIP aja tuh wakilnya Jokowi. Tapi kan itu tidak dilakukan. Tentu untuk menjaga soliditas partai-partai pendukungnya ini tidak ngacir dan tidak pergi kemana-mana. Itu yang kalau saya lihat ya. Nah, mengenai tadi yang Mas Adi bilang, ada Dasko di Gerindra,
ada Muzani di Gerindra, ya, yang juga berkeinginan tentu ya sebagai pewaris lanjutan kepemimpinan di Gerindra, bahkan juga untuk ikut dalam pesta pilpres. Tetapi yang saya pahami, tokoh-tokoh yang sangat dekat, ring setengah lah malah ya kan, dengan Prabowo ini, Mas Adi, mereka itu adalah manut apa yang disampaikan oleh Prabowo gitu loh. Jadi mereka tidak ada juga semacam ambisi khusus ya, kalau memang tidak seizin dari Presiden Prabowo untuk next-nya kan begitu. Nah, jadi maksud saya, seandainya pun Gibran bergabung ke Gerindra, ya kan, bukan Jokowi, anggap Gibran saja. Kalau memang Prabowo kita dukung Gibran dan selanjutnya Gibran, mereka pun nggak akan merasa tersaingi gitu loh, pemahaman saya tentang kawan-kawan itu. Ya kan orang juga bertanya, kenapa Prabowo tidak nunjuk Dasko ataupun Muzani? Kenapa harus Gibran? Kan itu juga menjadi pertanyaan yang bisa dimunculkan selanjutnya. Karena sekali lagi per hari ini Bang, bicara tentang partai-partai besar yang ada, ini kan tentu tidak bisa dilepaskan dari elit-elit politik yang sudah lama jerih payah membangun sejak awal, jatuh, turun, bangun kembali. Kalau saya melihat Ahmad Muzani, Dasko ini kan sejak 2009 dengan Prabowo Subianto. Sejak berdiri loh. Jatuh bangun sejak berdiri 2008. Ya. Tapi saya membayangkan Prabowo akan menerima orang luar, outsider, dan memberikan kemawahannya kepada orang lain yang mungkin tidak punya kontribusi yang signifikan. Rasa-rasanya agak rumit bagi saya, Bang. Terus terang agak rumit. Karena bagi saya, ya partai ini kan bagian dari jantung hati Prabowo Subianto. Seperti halnya SBY membuat Partai Demokrat, mendirikan Partai Demokrat, itu kan jantung hatinya. Rasa-rasanya kok agak sulit kalau tidak diwariskan secara politik kepada inner circle kekuasaan politiknya Pak Jokowi. Termasuk dengan Prabowo Subianto. Begitupun dengan PDIP. Makanya di PDIP itu kan seakan-akan kalau bukan terah politik Soekarno agak rumit. Termasuk PDIP, bagaimana melihat Jokowi. Kalau melihat approval rating, elektabilitas, Jokowi mestinya sangat layak jadi ketua umum partai. Kesalahan terbesar Jokowi bukan terah politiknya Soekarno, Bang. Tapi ingat, PDIP itu adalah reinkarnasi dari PNI, Soekarno. Jadi terah politik Soekarno lah yang kemudian menjadikan partai ini menjadi jantung hatinya keluarga besar Soekarno, Megawati, dan seterusnya. Begitupun di partai-partai yang lain, Bang. Di mana personifikasi personal dalam partai itu kuat. Itu yang saya sebutkan. Rasa-rasanya kalau diberikan kepada pihak eksternal, outsider, itu gelap gulita bagi saya, Bang. Berarti gelap gulita kalau itu kemudian tiba-tiba Anies bergabung ke PDIP itu pokoknya nggak ada bayangan lah ya? Nggak ada bayangan sama sekali bahwa ada kecocokan waktu Pilkada Jakarta gitu ya, dukung Pram, Ahok, dan Anies oke lah. Tapi kalau tiba-tiba PDIP terima, kalau sekedar terima mungkin oke, jadi kader mungkin, jadi pengurus mungkin. Tapi kalau tiba-tiba usung itu jadi calon presiden, nggak nemu rumus saya, Bang. Nggak nemu rumus di PDIP itu. Sehebat apapun lah lawan yang akan dihadapi kan kira-kira begitu. Tapi saya nggak nemu. Lalu Pilkada Jakarta aja Anies nggak diusung sama PDIP. Masa iya di Pilpres? Apalagi sekarang ada Pramono Anung jadi Gubernur Jakarta. Jadi bicara Anies itu nggak relevan lagi di PDIP menurut saya. Kan orang tahu, Bang, siapapun yang jadi Gubernur DKI Jakarta itu pasti dikaitkan dengan Pilpres kok. Kan sudah jelas contohnya Jokowi Pilpres, Anies Pilpres. Meski Anies kalah, Jokowi menang. Nggak penting. Orang melihat ya Jakarta ini adalah ring 3 Republik Indonesia. Berarti kalau tadi kan Mas Adi bilang kalau toh PDIP mau maju pasti ini adalah peluangnya Puan, ya kan? Iya, paling sementara dari teori yang Mas Adi sampaikan tadi, ring 3, Pramono Anung kan sekarang ring 3. Ya kan? Artinya ada peluang juga Pramono untuk diusulkan PDIP sebagai capres atau cawapresnya PDIP next. Bagaimana dengan pertarungan antara Pramono dengan Puan dong nantinya? Kalau melihat PDIP ya perjalanan politiknya setelah Megawati nggak lagi jadi calon presiden pasca 2009, itu kan memang tarik menarik. 2014 itu, Bang, kan juga ada desakan Megawati maju lagi. Saat itu muncul Jokowi, rising star, Gubernur Jakarta. Tapi karena ada konsolidasi dan mungkin banyak bisikan kanan kiri, yang hanya bisa mengalahkan Prabowo itu adalah Jokowi. Jokowi yang diterima. Bukan tidak ada usulan Megawati maju kembali, Bang. Artinya apa? Dalam sejarahnya PDIP yang maju Pilpres itu non-terah.
Soekarno, dan terbukti Jokowi jadi presiden 2 periode. Iya. Begitupun di 2024. Puan saat itu sudah digadang-gadang, Bang. Tapi tiba-tiba yang kemudian muncul di internal secara aklamasi memberikan dukungan politik kepada Ganjar Pranowo. Dan Puan konon ya bersedih gara-gara tiket itu tidak diberikan kepada Puan Maharani yang itu dianggap sebagai golden ticket. Usia keemasan Puan yang mestinya juga pernah merasakan sebagai salah satu kontestan. Artinya apa? Sudah ada 2 kader PDIP yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ya. Yang satu menang, yang satu gagal, itu nontrah politik Soekarno. Nah, itulah yang kemudian kita lihat di 2029. Mungkin nanti ada nama, siapa namanya, Pramono Anung dan Puan. Akan lagi muncul Puan Pram. Tapi sepertinya ya Puan akan menjadi prioritas di 2029 bagi saya, Bang. Jadi mungkinkah PDIP akan mengusulkan sendiri nih, ya, tidak bergabung dengan koalisi atau dengan partai lain. Jadi Puan dan Pramono akan menjadi suatu entitas menghadapi incumbent. Rasionalnya berkoalisi. Karena di Pilpres itu kan bukan hanya soal bisa maju ataupun tidak maju, tapi kemungkinan wajib menang itu harus. Yang kedua kan memperlebar ceruk pemilih dan dukungan politik. Makanya dalam Pilpres itu, sekalipun sudah punya golden ticket, semacam boarding pass, ada kecenderungan partai itu mau berkoalisi dengan yang lain karena ingin memperluas jaringan-jaringan politik dan dukungan partai. PDIP di 2024 bisa maju sendiri, tapi dia harus berkoalisi dengan partai lain kan, dengan P3 ataupun dengan Hanura. Dan tidak memaksakan yang lain itu untuk dirangkul ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekalipun misalnya nanti ada barang bagus nih dari PDIP sebagai calon presiden dan wakil presiden, ada Puan, ada Pram, sekalipun bisa maju nih karena ambang batas presiden sudah dihilangkan, bagi saya nggak mungkin juga tuh PDIP tidak berkoalisi dengan yang lain. Ya tentu harapannya adalah ada calon dari PDIP, ya mungkin wakilnya dari yang lain, entah itu dari mana. Yang penting dia bisa establish, mampu memenangkan pertarungan secara politik. Terakhir Mas Adi, bagaimana peran dari Pak Jokowi di dalam konstelasi menuju 2028-2029 terkait dengan 0%-nya presidensial threshold ini? Saya kira memang Pak Jokowi itu harus berpikir keras ya. Dulu saya agak sedikit provokatif juga. Bilang Pak Jokowi itu mesti bikin partai politik baru. Karena sekelas Pak Jokowi menurut saya kalau bikin partai ini surprise, Bang, luar biasa. Ketokohannya kuat, approval ratingnya tinggi, relawannya berjejaring di berbagai tempat. Kalau bikin partai, deklarasi, ikut pemilu, saya kira agak gampang. Sebagai kendaraan politik ya bagi Gibran untuk bisa berkompetisi di masa-masa yang akan datang. Nah itu yang mestinya. Atau memang ada kendaraan politik lain, partai tertentu, entah itu apa partainya. Tapi kok rasa-rasanya sekarang tidak terlampau antusias juga itu. Partai-partai itu ingin menyambut Jokowi menjadi bagian di dalamnya. Dulu Golkar, kemudian dikait-kaitkan dengan Gerindra, tapi kok belakangan sayu dan senyap. Setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, agak rumit, bergainnya agak sedikit berkurang. Oleh karena itu, kalau bikin partai, ya Pak Jokowi atau membesarkan PSI misalnya, saya kira ini menjadi kendaraan politik yang menurut saya menjadi penting ya, karena karir politik anak-anak Pak Jokowi ini masih cukup jauh dan masih cukup panjang. Gibran Wapres, kemudian Kaisang itu PSI, ada Bobi yang kemudian jadi Sumut. Ini kan adalah sosok-sosok yang di kemudian hari perlu bimbingan langsung dari Pak Jokowi. Nah, partai itu kan adalah instrumen bagaimana rekrutmen dan kaderisasi itu menjadi hebat. Ingat Bang, Jokowi juga bisa begini karena partai Bang. Jadi orang-orang yang saat ini berkompetisi jadi presiden dan wakil presiden itu rata-rata dari partai politik. Rumit bagi saya kalau Pak Jokowi tidak berpartai, tidak punya partai, tidak bisa mengonsolidasi partai untuk mengorkestrasi bagaimana kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Partai perorangan Mas Adi. Betul, partai perorangan. Tapi partai perorangan tidak bisa memajukan calon presiden dan wakil presiden. Tiket itu tetaplah dari partai politik. Per hari ini tidak ada undang-undang pemilu yang memperbolehkan calon perseorangan, calon independen sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang paling penting adalah soal tiket. Kalau sudah bisa maju, yang dilihat itu tentu adalah sosok figurnya, Bang. Jadi dalam Pilpres itu bukan seberapa banyak dan seberapa kuat didukung oleh partai, tapi siapa figur yang diusung, popularitas dan elektabilitasnya tinggi, maka dialah yang kemudian akan menjadi pertaruhan. Secara teoritis kan kita bisa membaca bahwa tentu Pak Jokowi
berupaya terus ya meyakinkan Presiden Prabowo untuk tetap berpasangan dengan Gibran tentunya, Mas Adi. Bagaimana peluang itu? Kalau itu pasti, kalau itu pasti. Tapi itu tadi, apakah Prabowo itu misalnya tidak melihat bagaimana selera politik di masa-masa yang akan datang? Tentu untuk memperhatikan kepentingan setelah Prabowo tidak lagi jadi presiden yang ketiga kalinya. Itu penting karena ada kecenderungan, pasti ada keinginan regenerasi yang akan dimunculkan dari Gerindra. Kira-kira siapa di periode-periode yang akan datang itu muncul dari Gerindra sebagai calon presiden yang bisa menjadi suksesornya dari Prabowo Subianto? Kalau Gibran bukan Gerindra dan bukan siapa-siapa, apa masa iya Prabowo akan menjadi mentornya Mas Gibran langsung? Kan tidak juga, Bang. Dan ingat, Bang, secara politik memang Gibran itu punya popularitas dan elektabilitas, mengingat posisinya sebagai wakil presiden. Tapi dalam sejarahnya itu nggak cukup di negara kita. Sandiaga Uno, siapa lagi? Erick Thohir, siapa lagi? Orang-orang top. Sri Mulyani, Bu Susi. Orang tenar gimana? Tapi nggak dapet tiket, Bang, maju di 2024. Percuma elektabilitas ini, Bang. Kalau tidak mendapatkan dukungan partai. Apalagi hari ini partai itu sudah tahu bahwa elektabilitas, popularitas itu bisa didesain dalam waktu yang cukup singkat. Orang nggak ada yang tahu kok Gibran itu siapa dulu. Selain wali kota Solo, tapi ketika dia jadi wakilnya Prabowo tahu. Langsung melejit. Ganjar dulu elektabilitasnya paling kuat. Tapi setelah pisah kongsi dengan Jokowi, terjun bebas. Jadi Gibran itu yang dilihat oleh orang saat ini karena bekal politiknya sebagai wapres, popularitas dan elektabilitasnya. Benar nggak? Ya. Di luar itu nggak ada lagi dagangan politiknya, Bang. Nggak ada lagi jualan politiknya. Dan ingat, popularitas dan elektabilitas itu bukan segala-galanya di negara kita ini. Dulu kita ingat Kiai Ma'ruf Amin, siapa yang nyangka jadi wakilnya Pak Jokowi? Nggak ada angin, nggak ada hujan, mantan ketua MUI yang mengeluarkan fatwa penista agama jadi wakil. Nggak ada yang kenal siapa Kiai Ma'ruf Amin, Bang. Jadi itulah yang saya kira kenapa saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu butuh partai politik. Ini untuk membangun jejaring dan kongsi politik, meyakinkan partai-partai yang lain untuk berkoalisi. Mumpung saat ini Gibran ini masih muda, wakil presiden dan popularitasnya oke. Ya kira-kira begitu, Bang. Mantap nggak, Bang? Mantap. Nah, terakhir nih Mas Adi. Kita melihat ya dan mendengar juga 3 bulan terakhir ya, begitu masif ya upaya-upaya dari faksi Hasto ini untuk mendegradasi ya seorang Joko Widodo dan keluarga. Bahkan serangannya makin masif dan makin liar lah ya, gitu loh. Nah, menurut Mas Adi, efektif gak sih upaya-upaya untuk menghancurkan sisi moralitas yang dilakukan oleh faksi Hasto ini kepada Jokowi? Bahkan terakhir sampai-sampai sudah menyinggung juga Ibu Iriana, kan begitu loh. Nah, menurut Mas Adi, dalam kontestasi untuk terus bersama Prabowo, Pak Jokowi ini di dalam menjaga konsolidasi politik di dalam negeri, apakah Pak Prabowo terganggu nggak sih dengan manuver-manuver yang kemudian meletakkan posisi yang rendah kepada Pak Jokowi dari kasus korupsi, merusak demokrasi, dan lagi ada juga isu tentang menyangkut jangan enak-enak aja Bu Iriana, jangan tenang-tenang aja Bu Iriana, kata temannya Hasto, Koni Rakundini, kan begitu. Gimana menurut Mas Adi? Pengaruh nggak sih? Enggak sih. Saya tidak melihat ada efek apapun perang antara Jokowi dengan PDIP atau perang antara pendukung Pak Jokowi dengan Pak Hasto dengan Prabowo. Yang penting Prabowo itu bagaimana visi misi dan kepentingan politiknya itu bisa terwujud. Makan gratis, soal ketahanan pangan, energi itu tidak diganggu ya. Sepanjang itu juga saya kira Prabowo Subianto tidak akan merasa terganggu oleh siapapun. Ya kan kalau ketika misalnya Pak Hasto dan para pendukungnya itu mengkritik Jokowi, kan nggak ada hubungannya dengan Prabowo. Apa hubungannya Jokowi dengan Prabowo ya? Ataupun misalnya ada bantahan-bantahan dari kubu Jokowi terkait dengan tuduhan PDIP, kan juga nggak ada untungnya apa-apa dengan Prabowo Subianto. Jadi Prabowo itu ada kecenderungan bahwa dia hanya fokus. Beliau itu hanya ingin fokus bagaimana janji-janji politiknya yang sangat populis pro dengan rakyat, tidak menyulitkan rakyat, itu bisa diwujudkan, Bang. Itu saja. Bahwa nanti akan terus terjadi perang narasi antara pendukung Jokowi, pendukungnya PDIP. Ya itu di luar konteks itu semua, dan saya kira tidak akan mengganggu apapun bagi Prabowo. Karena ini dianggap sebagai, dalam tanda kutip ya, perang saudara yang sepertinya akan berlanjut dan tidak akan berdampak apapun bagi Prabowo.
Tidak Saya akan kira mempengaruhi juga tidak akan persepsi berdampak Prabowo apapun. terhadap Pak Jokowi. Betul. Tidak akan mempengaruhi ya. Berarti kasihan juga Hasto. Artinya Ya. manuver yang dia lakukan kan sebenarnya untuk menjauhkan ya kan Prabowo dari Jokowi. Ternyata dari penjelasan Mas Adi analisanya tidak akan berpengaruh apa-apa buat Enggak, Prabowo. maksud saya adalah soal apakah Jokowi dan Prabowo itu akan jauh atau tidak, ataukah akan terus berlanjut. Itu tidak ada faktor eksternal, Bang. Jadi Prabowo itu pasti punya keyakinan, punya preferensi, punya daya intelijensia yang cukup tajam sebenarnya. Apakah akan terus berlanjut bulan madu ini ataupun tidak. Jadi di situ aja sih menurut saya. Jadi Prabowo Subianto ini orang hebat udah, Bang. Dari berbagai penjuru mata angin, referensinya sudah tajam dan nggak terpengaruh oleh yang lain. Kalau saya membaca serangan-serangan PDIP, kubunya Hasto dan segala macam ke Jokowi, ini sebagai bentuk sakit hati gara-gara beda politik di pemilu 2024. Saya kira di situ saja sih konteksnya. Dan perang ini sepertinya akan terus berlanjut. Perang ini terus berlanjut. Closing statement Mas Adi. Ternyata memang dengan 0%-nya presidensial threshold ini ya kan tidak merubah sikap partai politik terhadap bagaimana 2029 ya kan. Dan yang pasti saat ini Prabowo hanya fokus dan meyakini bahwa 2029 pasti akan berlanjut menuju 2034. Seperti itu menurut Mas Adi. Ya, memang sangat prematur sebenarnya bicara tentang kandidasi di 2029 ya. Karena politik kita itu kan politik di tikungan akhir. Karena everything can happen di tikungan akhir ini, Bang. Itu. Mungkin juga nanti akan upaya-upaya untuk memperumit partai bisa maju. Atau jangan-jangan partai nanti nggak ada gunanya juga memajukan calon presiden. Kalau ujung-ujungnya juga harus kalah melawan Prabowo Subianto. Ya, Samikna menyatakan setia, itu jauh menjadi pilihan yang rasional. Karena menjadi calon presiden bukan hanya sekedar daftar ke KPU, Bang. Butuh logistik, butuh jejaring, butuh konsolidasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Rasa-rasanya partai kalau tidak langganan 3 besar, sulit, Bang, untuk melakukan ini semua. Dan tangga muda ya. Dan tangan muda, itu yang saya kira. Jadi inilah yang saya kira. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Dan kita tidak pernah menduga bagaimana peristiwa politik kita itu. Jangan-jangan ada tsunami politik misalnya 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak akan pernah tahu, Bang. Banyak sesuatu yang di luar jangkauan kita itu terjadi di negara kita. Termasuk soal kongsi Jokowi dan Prabowo itu kan bagian dari tsunami politik bagi saya. Nggak pernah ada yang menyangka dan yakin kok. Kitanya kaget kok. Dulu saya mengatakan nggak mungkin membayangkan PDIP dengan Jokowi itu akan pisah jalan. Pisah jalan, Bang. Nggak ada rumus gitu loh, Bang. Nah, di kita ini kan politiknya anti rumus, Bang, dan anti teori. Baik, baik Mas Adi Prayitno, terima kasih. Penonton Ruang Konsensus and Thinking Indonesia, ternyata ambang batas presidensial threshold 0% sekalipun menuju 2029 ternyata juga bukan sesuatu yang menjadi sebuah yang menggiurkan dan membuat konfigurasi kepemimpinan ke depan itu menjadi mudah untuk kita pilih. Dan bagaimana kelanjutannya memang kita harus menjalani perkembangan ke depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.